Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindina Padilla Tunupus dengan NIM 105246997. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga Menjadi Kompos Menggunakan Metode Takakura. Alasan daftar isi dari karya tulis ilmiah kami ada beberapa. Yang pertama itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi, kajian teori, pembahasan, cara kerja, jenis limbah, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, alasan kami memilih topik ini karena limbah organik rumah tangga merupakan bagian terbesar dari limbah domestik yang dihasilkan setiap hari. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu solusi pengolahan limbah organik yang ramah lingkungan adalah dengan metode pengomposan seperti metode Takakura. Nah, metode ini efektif digunakan di lingkungan rumah tangga karena prosesnya yang cepat, higienis, dan minim bau. Namun, efektivitas metode Takakura diduga dipengaruhi oleh jenis limbah organik yang digunakan, sementara kajian mendalam mengenai hal ini masih terbatas. Nah, oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami pengaruh variasi jenis limbah terhadap hasil pengomposan dengan metode Takakura. Ini juga merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja metode Takakura dalam mengolah limbah organik rumah tangga menjadi kompos. Yang kedua, sejauh mana efektivitas metode Takakura dalam mengurangi volume sampah organik rumah tangga. Yang ketiga, apa saja jenis limbah organik rumah tangga yang paling sesuai dengan metode Takakura. Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan metode Takakura dibanding metode pengomposan lainnya. Kemudian, kami juga memiliki tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu menjelaskan prosedur penerapan metode Takakura dalam pengolahan limbah organik rumah tangga. Yang kedua, mengkaji efektivitas metode Takakura dalam menghasilkan kompos dari limbah organik. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis limbah organik yang paling cocok digunakan dalam metode Takakura. Dan yang terakhir, menganalisis kelebihan dan kekurangan metode Takakura dibanding metode lainnya. Manfaat dari penelitian kami. Yang pertama, memberikan informasi prosedur penerapan metode Takakura dalam pengolahan sampah organik rumah tangga. Yang kedua, menyajikan data mengenai efektivitas metode Takakura dalam menghasilkan kompos. Yang ketiga, menjelaskan jenis limbah organik yang sesuai untuk metode Takakura. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan bahan pertimbangan dalam membandingkan metode Takakura dengan metode lainnya. Kemudian ada metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu kualitatif deskriptif menggunakan studi literatur. Dan sumber data yang kami gunakan yaitu buku akademik, jurnal ilmiah, proceeding seminar, dan laporan penelitian artikel terpercaya. Kemudian kami melakukan langkah pengumpulan data ada 3 tahap. Yang pertama itu kami mengidentifikasi referensi yang relevan, kemudian kami menyeleksi dan mengevaluasi sumber. Dan yang terakhir kami menganalisis statur, sintesis, dan perbandingan pandangan. Nah, alasan kami memilih metode ini karena yang pertama tentunya efisien, hemat waktu dan biaya. Yang kedua tidak perlu eksperimen langsung, dan yang ketiga mendukung analisis teoritis yang mendalam. Kemudian kajian teori yang kami lakukan, kami mengkaji tentang pengertian limbah organik rumah tangga, proses dasar pengomposan, kemudian prinsip dan tahapan metode Takakura,
faktor yang mempengaruhi keberhasilan kompos, dan yang terakhir nilai ekologis, ekonomi, dan edukatif metode Takakura. Untuk pembahasannya, cara kerja metode Takakura, tahapan proses pengomposan menggunakan bahan lokal dan prinsip aerobik. Kemudian untuk efektivitas metode Takakura, metode Takakura ini mampu mengurangi limbah dan menghasilkan kompos berkualitas dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jenis limbah organik yang sesuai itu ternyata ada sisa makanan, sayuran, buah, dan daun kering yang mudah terurai alami. Kemudian kelebihan dan kekurangan metode. Pertama tuh praktis, tentunya hemat biaya namun butuh pemantauan suhu dan kelembapan. Nah, untuk cara kerja dari metode Takakura ini, yang pertama tuh kami menyiapkan wadah, keranjang yang berlubang, dan alas berupa bantal sekam. Kemudian kami buat starter mikroorganisme dari nasi basi, tape, atau air cucian beras. Langkah selanjutnya kami mencacah limbah, uh, organik sayur, kulit buah, dan lain-lain, lalu masukkan ke wadah secara bertahap. Dan yang terakhir, tambahkan starter, aduk rata, lalu tutup dengan bantal sekam. Terakhir, aduk secara berkala agar proses fermentasi berjalan optimal. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jenis limbah yang efektif dalam metode Takakura ini, eh, yang baik digunakan tuh sayuran dan buah-buahan segar, nasi, roti ampas, ampas kopi, dan teh. Kemudian kulit dan bahan berserat, kulit dan bahan berserat, dan yang terakhir bahan penyerap dan sekunder. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Takakura ini, yang pertama kelebihannya, metode Takakura ini mampu melakukan kompos cepat matang sekitar 22 hari. Kemudian suhu optimalnya 29 derajat Celcius. Kemudian pH idealnya 7,5, minim bau, cocok di pemukiman, bahan mudah didapat, dedak, sekam, mol, dan bisa diterapkan mandiri. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama tuh harus rutin diaduk. Yang kedua, sensitif terhadap kelembapan, butuh keseimbangan bahan basah dan kering. Yang keempat, kapasitas terbatas, skala rumah tangga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, metode Takakura ini terbukti efektif dan praktis untuk mengolah limbah organik rumah tangga. Prosesnya sederhana, hemat biaya, dan menghasilkan kompos dalam 10-22 hari. Dibandingkan metode sederhana Takakura, menunjukkan waktu dekomposisi lebih cepat, suhu dan pH lebih optimal, serta minim bau. Limbah yang paling cocok adalah sisa dapur nabati yang mudah terurai dan bebas minyak atau protein hewani, meski membutuhkan pengadukan rutin dan kontrol kelembapan. Metode ini tetap menjadi solusi ramah lingkungan dan efisien untuk pengomposan skala rumah tangga. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.